Kenal Kak Budiono Siregar. Sebelum kita mulai videonya, kita mau disclaimer dulu nih bahwa di dalam jenis video ini ya, kelebihan dan kekurangan dari suatu mobil, ini kita berusaha untuk cover both sides. Jadi antara kelebihan dan kekurangan itu seimbang porsinya. Agar, kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar yang menuduh kami, wah ini mah dibayar nih sama brandnya, wah ini mah disuap nih sama brandnya, wah ini mah menjilat brandnya nih, oh ini brandnya panik segala macam lah, pokoknya komentar-komentar seperti itu. Tidak, ini kami tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Ini pure apa yang kami rasakan setelah pengetesan dalam jangka panjang mobilnya. Dan di sini peran kami adalah untuk menyampaikan nih kalau ada kelebihan, kalau bisa di-keep kelebihan itu sampai mobilnya terus facelift baru-baru segala macam, ya kan? Kalau ada kekurangan, kami sampaikan juga ke brandnya agar nantinya diimprove oleh brandnya, toh yang untungnya konsumen juga, audiens juga. Betul dong. Nah, makanya nih kami mengutip kata-kata dari Panji Pragiwaksono ya. Jangan mengambil kesimpulan yang utuh dari informasi yang setengah. Nantinya jadinya ya seperti itu gitu loh. Jadi kami letakkan kelebihan dulu baru kekurangan. Kita cover both sides. Jadi kalian itu nggak pusing nontonnya gitu loh. Karena kalau misalnya kita masukin di dalam video review yang penuh itu, yang mungkin sampai 40 menitan, memangnya kalian akan menonton sampai menit 40? Tidak kan? Nah, makanya kami simplify di jenis video seperti ini. Oke? Kalau gitu kita mulai videonya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama Dimas Okta. Hyundai Stargazer X udah ada di Indonesia sekitar 1 tahunan lah ya, launching tahun lalu. Tapi kalau kita lihat di jalan, kok kayaknya jarang ini mobil nih gitu. Malah banyak kan sih Hyundai Stargazer-nya, atau bahkan pesaing di kelasnya ya, LSUV yang lain. Secara angka penjualan, sebenarnya dia not bad sih. Dari bulan Januari sampai Juli, di data wholesale Gaikindo, itu dia terjual sekitar 2.800-an unit. Tapi Stargazer ya itu 4.400-an unit. Bedanya mungkin sekitar 1.600-an something lah ya. Tapi kira-kira kenapa sih mobil ini tuh sepertinya masyarakat agak kurang minat dari angka penjualannya ya. Sekarang kita bedah yuk kelebihan dan kekurangannya dari si Hyundai Stargazer X. Kelebihan yang pertama sudah jelas, joknya dia sudah dilapisi oleh kulit dan juga ada opsi yang tidak dimiliki oleh para kompetitor di kelasnya, yaitu opsi captain seat seperti ini. Walaupun mobil ini kelasnya LSUV di angka 300 jutaan yang bisa dibilang masih terjangkau oleh kebanyakan konsumen ya, dia ngasih opsi kemewahan captain seat seperti ini. Wah, ini luar biasa sekali. Nggak ada yang lain yang punya kecuali Stargazer X ini dan juga si Stargazer-nya ya. Kayaknya di range harga 300-400 pun nggak ada sih yang pakai captain seat seperti ini. Makanya ini nice banget ketika kita punya mobil yang affordable, tapi kita kasarnya kalau misalnya mau pakai jasa pengemudi, kita bisa duduk di belakang sini nikmatin captain seat-nya. Luar biasa sekali, mewah sekali rasanya. Jadi berasa naik-naiknya mobil-mobil MPV yang mahal gitu lah. Nah kemudian dia juga diberikan opsi, susah, ribet ternyata duduk Vincent ya. Dia ada mejanya seperti ini. Nah ini di kompetitornya juga nggak ada nih yang ngasih opsi seperti ini ya, kasih meja gini jadi kita bisa naruh barang, atau mungkin mau sambil kerja buka laptop kecil ini bisa ya, buka tablet gitu-gitu. Dan juga dia ada cup holdernya juga di sini, nggak cuma di pintunya doang nih. Duh, kopi saya mana? Mas, Anda lihat kopi saya nggak mas? Kenapa kamera di shaking? Mana? Kopi saya mana? Wah ini dia ternyata. Ini jadi ketoprak humor. Kalau aus bisa sambil makan, sambil taruh minumannya di sini nih. Ini nggak bakal jatuh nih, ini kenceng gitu. Ini kebetulan kopinya dari Daily to Go Shell ya. Kami tidak dibayar oleh Shell, tapi kalau Shell mau masuk boleh lah, silakan ya. Kami sangat-sangat menerima. Ya itu kelebihan pertamanya. Kelebihan selanjutnya dari Stargazer X adalah di rentang harganya dia dan di segmennya dia nih, dia itu satu-satunya yang menggunakan audio premium. Tepatnya audio premiumnya dari Bose. Jadi nggak perlu spare dana lagi tuh berapa belas juta untuk upgrade audio, karena audionya ini udah enak banget. Nah daripada ngomong doang nih audionya enak kan kalian nggak bisa dengar.
Sekarang kita langsung aja tes audionya, pakai soundtracknya Bocil Kematian. Nah, sekarang kalian pasang headset biar dengar gimana kualitas suaranya. Kelebihan selanjutnya di Stargazer X itu harus dirasakan saat driving. Yes, kenapa? Karena dia itu salah satu yang handlingnya paling enak di kelasnya. Memang kalau kenyamanannya bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ya balik lagi, kalau keras berarti enak dikemudikan. Makanya dia handlingnya ini kita zigzag nih. Wah, ini enak banget. Mobilnya stabil, nggak goyang-goyang gitu ya. Karena yang goyang kan hanya konstitusi ya. Maksudnya konstitusi di negara Konoha maksudnya. Jadi mobil ini tuh stabil banget gitu. Dan kemudian untuk akselerasinya dia juga, so far sih kita tes langsung ya, dia yang tercepat di kelasnya. Karena kita dapat angka 0 ke 100 km per jam Hyundai Stargazer X ini di angka 11,4 detik 0 ke 100-nya. Sementara di pesaingnya ya, BRV aja itu sekitar 12 detikan. Dan untuk Veloz dan XL7 itu ada di angka 13 detikan. Makanya dia paling cepat di kelasnya. Padahal tenaganya bukan yang paling besar. Balik lagi, memang dia itu bukan tenaganya yang besar. Tapi di transmisinya memang dia tuh bagus banget ya si iVT ini ya. Gitu. Jadi kenapa sih mobil ini tuh dia bantingannya lebih keras? Sebenarnya dia suspensinya itu sama persis sama yang digunakan Stargazer. Tapi karena dia pakai ban ukuran 17 dan profil yang lebih tipis dari Stargazer, makanya dia bantingannya terasa agak lebih keras. Tapi positifnya adalah mobil ini lebih enak saat disetir sendiri. Karena kalau disetir koalisi kan negara ya, maksudnya negara Fiji Island gitu, dia kan jualan airnya mahal tuh. Nah itu kan harus disetir sama pemerintahnya Fiji gitu, buat jual ekspor ke luar negeri. Jadi ada komoditas yang mahal gitu, makanya disetir sama pemerintah Fiji, bukan Indonesia ya, bukan. Ini ada kelebihan tambahan ya, honorable mention aja sebenarnya, yang kami rasakan selama pakai Hyundai ya, setiap lebaran, itu kemudahan untuk mendapatkan parkir di rest area. Apabila kalau kita itu rutin ya, mudik setiap tahun, tahu sendiri dong rest area parkirnya seperti apa. Itu susah banget, lebih susah daripada daftar CPNS malah ya kan. Tapi di Hyundai dia kan biasanya ada poskonya tuh, kita nggak usah pusing nyari parkir, kita taruh aja di situ, nanti diparkirin sama petugasnya yang ada di situ. Dan itu kerasa banget sih advantage-nya kita pakai Hyundai ya. Berasa pakai Lexus kalau di mall-mall. Oke, itu deh enaknya. Makanya ini tolong kepada pihak Hyundai, itu adalah ide campaign dari saya barusan. Kalau misalnya tertarik, tolong hubungi saya di nomor di bawah ini. Kalau kelebihannya udah, baru nih sekarang kita bahas soal kekurangannya. Kekurangan yang pertama terletak pada desainnya. Don't get me wrong, ini desainnya bagus. Kalau kami sebagai jurnalis, itu suka banget sama LSUV yang basisnya dari LMPV, berarti kan dia nyaman. Dan aksesoris tambahannya itu nggak lebay. Seperti ini bagus banget sebenarnya desainnya. Tapi masalahnya adalah mayoritas konsumen lebih sukanya di segmen ini ya, terutama lebih sukanya itu mobil yang banyak aksesorisnya, yang penambahan-penambahan add-onnya itu lebih terlihat dan lebih ramai. Contohnya aja, yang mirip banget strateginya persis kayak dia itu adalah Expander Cross. Ambil basisnya dari Expander, ditambahin sama aksesoris-aksesoris yang bapak-bapak banget kita nyebutnya, ya kan? Tapi itu disukai sama mayoritas konsumen. Preferensi konsumen memang lebih berbeda biasanya. Ya balik lagi, ini desainnya bagus, tapi apakah sesuai dengan keinginan konsumen? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Misalnya ada 10.000 konsumen yang suka desain minimalis seperti ini, cuma 1.000. Berarti kan pasarnya lebih suka yang desainnya lebih ramai seperti itu. Contoh gini deh, misalnya nih HP ini, HP gue Zenfone 10 ya. Ini kan dia compact banget ya. Tapi HP compact itu sekarang susah banget nyarinya. Kenapa? Karena permintaannya kebanyakan yang besar. Jadi yang niche market ini paling yang beli kan cuma yang protes-protes aja. Kenapa sih
HP itu sekarang gede-gede, pengennya yang kecil. Ya cuma sedikit orang yang sama kayak mobil ini, ya kan. Orang-orang di segmen ini pengennya yang aksesorisnya ramai. Tapi di sini dia lebih minimalis. Memang clean, desainnya bagus. Tapi balik lagi, harusnya bisa disesuaikan lagi sama preferensi masyarakat. Jadi mobilnya lebih laku dong. Kekurangan selanjutnya adalah terletak pada warnanya ini ya. Ini sebenarnya masuknya premium color sih, bisa nambah berapa juta gitu. Nanti dimasukin di sini deh. Lupa ya tepatnya berapa ya. Dia warnanya matte seperti ini, tapi kalau misalnya pengen yang nggak matte juga ada yang glossy-nya. Yang matte seperti ini ada warna yang abu-abu dan juga warna putih. Nah, masalahnya adalah warna matte seperti ini. Mungkin kalau di Ioniq nggak masalah ya. Konsumen Ioniq kayaknya kalau lecet sedikit ke air moda nggak masalah sama biaya gitu ya. Tapi kalau konsumen Stargazer X yang which is 340 jutaan ya, atau 330 jutaan gitu. Warna seperti ini, kalau lecet sedikit, dia tidak bisa dipoles sendiri. Jadi harus langsung bawa ke body repair. Waktu itu udah dikonfirm sendiri sama pihak Hyundai-nya. Kalau misalnya gores, lebih baik bawa ke body repair biar rata. Karena kalau misalnya kita poles sendiri, ya kan, pakai kompon gitu ya, nanti yang ada nggak rata gitu. Warnanya jadi nggak rata. Seperti ekonomi di negara ini, ya kan? Jadi jelek gitu. Jadi ya memang harus menyiapkan dana lebih kalau misalnya lecet-lecet. Kalau bisa jangan sampai lecet sih. Tapi positifnya adalah finishing matte seperti ini lebih resisten terhadap gores. Sama kayak kalau ini ya apa HP zaman sekarang tuh ya, kalau misalnya kaca gitu belakangnya itu kan lebih gampang gores. Tapi ada finishing yang matte itu dia lebih nggak gampang gores. Dan juga tentunya finishing seperti ini nggak gampang kotor gitu. Jadi nggak gampang fingerprint, debu itu nggak gampang nempel. Enak sebenarnya, tapi ada downside-nya juga. Kekurangan yang selanjutnya adalah bentuk armrest-nya yang tidak simetris. Sebenarnya bentuk armrest ini adalah untuk mengakomodir. Jadi Stargazer dulunya itu kan dia nggak pakai ini ya, nggak pakai electronic parking brake kan sebelum dia improvement. Nah tapi di Stargazer X ini sudah pakai EPB semua. Nah masalahnya adalah di sini kan ada tempat buat parking brake tadinya, biar kalau misalnya kita narik rem tangan itu nggak ngalangin gitu ya. Sekarang udah kayak gini, nggak ada parking brake, kenapa nggak dibikin armrest ya itu simetris aja gitu, nggak usah ada potongannya gini. Jadi ini tetap ada potongannya gitu. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh banget, cuma di mata mungkin kalau orang-orang yang OCD ya, orang-orang OCD itu yang nggak bisa apa-apa harus simetris ya, ini jadi agak mengganggu gitu sebenarnya. Tapi ya positifnya adalah jadinya di sini nih memang ada tempat buat naro-naro jadinya gitu. Mungkin bisa buat naro HP atau naro kunci. Nah ini jadi bisa di sini gitu. Paling satu doang dia nggak bisa naro. Naro anak jadi ketua partai sih nggak bisa kayaknya di sini. Partai di negeri Konoha maksudnya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada itu anak-anak presiden jadi ketua partai, nggak ada. Di Indonesia mah semuanya baik-baik aja. Ya, itu dia kelebihan dan kekurangan dari Hyundai Stargazer X. Gimana menurut kalian? Kita diskusi yuk di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka. Main-main juga ke Instagram kita di cvt.indonesia dan TikTok CVT Indonesia. Dan juga ke website kita di cvtindonesia.co.id. Kalau gitu gue Dimas Okta pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. X.